Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 28 November 2022. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala kehidupan yang ada di dunia ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta, kebaikan, kemurahan serta penyertaan-Mu bagi kami dari hari ke hari. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, hari baru yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, mampukanlah kami dari hari ke hari untuk senantiasa menyebarkan kasih dan cinta-Mu bagi sesama yang kami jumpai dan kami layani. Teristimewa kami mohon, bantulah kami agar dalam masa-masa penantian ini kami dapat mempersiapkan diri kami guna menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur ke barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini, sakit, rendah hati, datang pada Yesus. Sakit dan penderitaan tidak bisa kita elakkan dari kehidupan kita. Sakit yang dialami bisa secara fisik, bisa juga secara psikis. Jika kita sakit, atau anggota keluarga kita yang sakit, atau sahabat kita yang mengalami sakit, kita pasti berjuang keras untuk menyembuhkannya. Entah kita bawa ke rumah sakit, entah kita bawa ke orang-orang pintar, entah kita doakan, dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengalami sakit, tentu orang tersebut merasa ada yang kurang dari dirinya. Itulah kenyataan manusiawi yang sudah pasti akan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa kurang oleh kenyataan bahwa kita sedang tak berdaya. Dalam ketaberdayaan itu, kita tentunya mengharapkan topangan dari orang lain, entah keluarga kita, sahabat kita, ataupun orang-orang terdekat kita. Kenyataan hidup juga berbicara bahwa setiap kita bertarung untuk melengkapi semua yang kurang dan tak terbatas pada diri kita. Setiap kita tentu berjuang mencari peluang untuk mengisi hidup sampai pada titik nyaman. Untuk mengatasi kemelut sakit dalam tanda kutip yang kita alami, mari kita belajar dari sang perwira yang dikisahkan oleh penginjil Matius hari ini. Yang diperlihatkan oleh si perwira adalah ketidaklayakannya. Dengan itu, dia dengan rendah hati mengakui kekurangannya di hadapan Tuhan. Justru inilah dia akhirnya diubah oleh Tuhan dalam satu titik kepastian. Kerendahan hati si perwira mengakui ketakberdayaan dan kekurangannya menjadi awal dari pembebasan atas dirinya, dan secara nyata Tuhan perlihatkan pembebasan atas hamba-Nya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, sapaan sabda Tuhan hari ini mengajak kita bahwa sudah sepantasnya kita belajar untuk berada di titik penuh kekurangan dan serba terbatas. Kita belajar untuk memeluk diri sendiri yang lemah, yang kurang, yang sakit dan tak berdaya. Sebab dengan itu, kita akan sampai pada titik kita menjadi orang-orang yang rendah hati,
datang memohon pada Yesus untuk menyembuhkan sakit-sakit kita, baik sakit secara rohani maupun sakit secara jasmani. Dan kita pun dengan rendah hati membawa orang-orang sakit ke hadapan Yesus untuk disembuhkan dan dipulihkan. Mari kita menaruh hati pada orang-orang sakit dalam seluruh kehidupan kita hari ini. Kita mohon dengan rendah hati, kita datang di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya bawa saudaraku ini, saya bawa diriku ini, jamalah dan sembuhkanlah kami. Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kami mohon keajaiban-Mu bagi orang-orang sakit. Semoga kita sekalian mendapat pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa dalam surga, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami semua dari segala sakit penyakit, mara bahaya, dan juga peperangan dan pertikaian. Semoga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami ketenangan dan kedamaian seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang mengalami tantangan ataupun persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Ya Bapa, hadirlah bersama mereka, bantulah sesama kami yang saat ini sedang dalam kesulitan. Berikanlah mereka jalan keluar dalam mengatasi setiap persoalan yang mereka alami. Dan juga semoga mereka senantiasa menaruh harapan kepada-Mu sebagai satu-satunya kekuatan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan sesama saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, berkatilah obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Semoga dari makanan dan minuman serta obat-obatan ini boleh membantu mereka dalam proses pemulihan. Dan juga berkat-Mu bagi para perawat maupun dokter yang menangani dalam mengobati mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa-doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.